Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Psikologi Masyarakat Petani. Sesuai janji saya bahwa saya akan membuat video e-learning YouTube ini. Video ini saya buat karena adanya kendala jaringan yang putus-putus saat kegiatan perkuliahan Zoom yang kemarin kita adakan. Mudah-mudahan dengan video ini dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja membahas tentang materi. Yang pertama yaitu sejarah dari psikologi. Jadi sebelum saya membahas tentang psikologi masyarakat petani, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana asal-usul munculnya yang namanya psikologi. Nah, konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filosofi yang diprakarsai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup, karena psikologi itu bagian dari ilmu filsafat. Adapun tahap-tahapan munculnya psikologi yaitu antara lain pertama ditandai dengan psikologi metafisis. Nah, di metafisis ini objek di luar alam nyata atau tidak berwujud. Di sini adanya hubungan batin, kemudian adanya ruh-ruh serta hal-hal yang sifatnya gaib, itu namanya metafisis. Kemudian psikologi skolastik. Di psikologi skolastik itu mulai dikenal dengan adanya muncul keyakinan paham akan religi atau agama yang sekarang sudah ada 5 agama ya, 5. Kemudian psikologi rasio. Psikologi rasio yaitu berdasarkan pikiran ya, akal, di mana psikologi ini menerangkan sesuatu berdasarkan rasio atau nalar. Kemudian psikologi empiris. Psikologi empiris ini didasarkan atas pengalaman, di mana di sini berdasarkan pengamatan ya, diamati, dikumpulkan, diambil dan kemudian ditarik kesimpulan. Berikutnya adalah psikologi eksperimen. Nah, dalam psikologi eksperimen ini fokus terhadap percobaan-percobaan yang akan dilakukan. Kemudian baru diambil yang namanya kesimpulan. Oke, itu tadi sejarah psikologi. Kemudian di sini ya ada seorang tokoh bernama Wilhelm Maximilian Wundt. Ini adalah seorang dokter, psikolog dan fisiolog dan profesor. Ia dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia juga dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Karya tulis yang dibuat Wundt menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi. Karya tulis yang berjudul Principle of Psychological Psychology pada tahun 1874. Nah, karya tersebut menggunakan sistem psikologi yang berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran, termasuk perasaan, emosi, gagasan ya, terutama dijelajahi melalui introspeksi. Di sini Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia, seperti halnya zat kimia yang bisa dibagi menjadi berbagai elemen. Dalam hal ini, Wundt menganggap psikologi sebagai ilmu dengan melihat bahwa keadaan adalah kumpulan dari berbagai bagian yang bisa diidentifikasi. Kemudian pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig ya, di negara Jerman. Sebagai suatu ilmu, psikologi memiliki sifat yang pertama adanya objek tertentu, metode penyelidikan tertentu, dan sistematika yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objeknya. Oke, di sini kita bahas satu persatu. Objek itu merupakan syarat mutlak dalam suatu ilmu.
karena objek ini akan membatasi langkah-langkah yang lebih lanjut dalam pengupasan materi dalam ilmu yang bersangkutan. Objek akan membatasi persoalannya. Objek, khususnya objek formal, juga akan membatasi ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Kemudian yang B, metode. Metode merupakan hal yang penting dalam suatu ilmu. Tanpa adanya metode yang tertentu dan teratur, maka pembahasan atau penyelidikan mengenai objek yang akan dipelajari itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan. Kemudian hasil pendekatan. Nah, hasil pemikiran terhadap objek kemudian sistematisasikan, ya, sehingga merupakan suatu sistematik yang teratur menggambarkan hal-hal yang dipelajari. Jadi dia terurut gitu ya, dari A sampai Z. Kemudian, nah, ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi itu terdiri dari dua, ya. Ada psikologi yang mempelajari tentang manusia dan ada juga psikologi yang mempelajari tentang hewan. Tapi di sini saya tidak membahas psikologi tentang hewan, ya. Nah, psikologi yang mempelajari manusia itu ada beberapa, di antaranya yaitu psikologi perkembangan, yaitu perkembangan psikis manusia dari bayi sampai tua. Nah, kita akan melalui beberapa tahap itu. Ada bayi, balita, remaja, dewasa, dan kembali ke manula. Nah, kemudian psikologi sosial, di sini yang diamati adalah perilaku manusia dalam hubungan dengan situasi-situasi sosial. Bisa jadi fenomena-fenomena sosialnya atau interaksi-interaksi sosial yang yang terjadi pada saat itu. Kemudian berikutnya yaitu psikologi pendidikan. Di sini adalah merupakan perilaku manusia dalam hubungan dengan situasi pendidikan. Biasanya nih, kalau di sekolah dulu ya, dari SMP, SMA, SMK ya, itu biasanya ada guru BK. Nah, di sini adalah perannya dari psikologi pendidikan, terutama itu yang suka tawuran-tawuran tuh. Itu biasanya sering dipanggil oleh guru BK. Yang sering bolos, nah itu juga sering dipanggil ya. Kemudian ada lagi nih psikologi kepribadian. Nah, untuk kepribadian ini akan membahas tentang seperti kenapa kok anak ini sifatnya selalu hiperaktif gitu ya. Tapi sebaliknya ada juga kepribadian yang sifatnya cenderung menyendiri gitu. Nah, ini adalah peranan dari namanya psikologi kepribadian. Nah, berikutnya ada psikologi kriminal yang membahas tentang peristiwa-peristiwa kriminal. Biasanya ini yang lebih tahu yaitu aparatur negara ya. Dan kemudian psikologi perusahaan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dan sekarang yang akan kita bahas yaitu psikologi pertanian. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih potret petani di Indonesia. Purwadarminta di dalam bukunya ini tahun 1985 mendefinisikan bahwa petani adalah sebagai seorang yang bermata pencarian dengan cara bercocok tanam di tanah. Nah, di sini menurut beliau petani itu potretnya di negara kita yaitu pertama petani kecil dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, kurang dari 1 hektar per kakak ya. Jadi rata-rata pada umumnya itu petani kita lahannya tuh tidak nyampe dari 1 hektar. Kemudian yang kedua yaitu sangat terbatasnya penguasaan terhadap sumber daya. Ya, sumber daya apakah itu sarana produksi, alat-alat, bahkan teknologi sampai pengetahuan. Berikutnya yaitu menggantungkan hidupnya kepada usaha tani. Hidup mereka rata-rata memang mau nggak mau sangat tergantung kepada hasil cocok tanam. Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah ya, memang
Kadang-kadang hanya sampai di sekolah dasar atau sekolah rakyat, tapi sekarang sudah mulai digalakkan lagi agar mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian secara ekonomi mereka tergolong kurang mampu. Nah, di sini status petani didominasi oleh pemilik penggarap itu sekitar 39,7% sampai 55,3%. Untuk penggarap saja 26,1% sampai 31%, dan pemilik itu 18,6% sampai 29,2%. Nah, ini salah satu kasus di Indramayu, tapi masih tahun yang lama ya. Saya belum melihat data untuk senasional. Nah, kemudian sensus pertanian ini belum diupdate juga, masih tahun 2000 ya. 80% petani itu berlahan kurang dari 1 hektar per kakak, dan 50% jumlah petani berlahan sempit ini menguasai hanya 21% dari keseluruhan lahan pertanian. Sementara itu 20% sisanya menguasai lebih dari 50% keseluruhan lahan pertanian ya. Petani-petani yang berlahan luas. Biasanya sih dalam suatu daerah itu terdapat 1, 2, 3 orang yang menguasai lahan pertanian itu, dan mereka adalah tergolong orang-orang yang memiliki modal finansial yang kuat. Kemudian ciri utama petani dalam masyarakat petani ini di bukunya Scott, yaitu petani hidup dari usaha tani dengan cara mengolah tanah. Ya, itu ciri utamanya. Identiknya pokoknya apa yang tumbuh di tanah ya. Kemudian pola kebudayaan petani itu punya ciri tradisional dan khas. Ini biasanya disesuaikan dengan tempat potensi lokal yang ada atau berdasarkan suku apa gitu ya. Biasanya ada ciri khas tradisionalnya, caranya ya, itu ada semua di situ. Kemudian petani menduduki posisi terendah dalam masyarakat sebagai wong cilik. Ini istilahnya ya, terhadap masyarakat yang di atas level desa. Tapi kalau petani itu petani sukses ya, bukan wong cilik lagi itu. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana peran petani. Peran petani yaitu ada sebagai manusia, ada sebagai juru tani, dan ada sebagai pengelola. Kita bahas satu persatu. Nah, pertama, petani sebagai manusia. Petani sebagai manusia itu bisa berperan sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai anggota dari salah satu masyarakat. Yang pasti sebagai pribadi, petani tersebut punya nama ya. Punya nama dia. Si A, si B, si C, dan dia juga ingin punya perasaan yang untuk dihargai pastinya. Jadi ya, kita sebagai sesama manusia itu harus saling menghargai ya, harus punya saling menghargai, saling menghormati terhadap terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita bersifat egois ya. Misal nih, kalian punya kendaraan banyak ya, punya mobil misalnya, tapi garasi kalian sudah penuh ya, sehingga ada satu mobil itu harus letaknya di jalan mau nggak mau. Nah, tapi kalian harus juga peduli dengan tetangga. Apakah letaknya mobil itu akan mengganggu dari tetangga depannya, keluar masuknya misalnya ya. Nah, ini namanya punya perasaan ya. Bisa menghargai, jangan sampai kita menjolimi orang ya. Kemudian cita-cita. Nah, saya yakin cita-cita, biasanya namanya cita-cita kalau petani itu paling ya satu aja sih, hidup bisa bahagia. Bisa percukupan, bahagia itu sudah lumayan ya. Kemudian kehendak untuk dihargai dan diakui oleh sesama, tidak saling merendahkan ya. Berikutnya yaitu memiliki kepercayaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian bertani sebagai kepala anggota keluarga, berfungsi sebagai kepala anggota keluarga, bertanggung jawab ya. Nah, kemudian bertanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan dibantu dengan anggota keluarga lain. Misal bagaimana dalam kesehari-hariannya, bagaimana bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan makanan ya, pakaian.
perumahan, pendidikan, kesehatan, apalagi sekarang ya, kesehatan itu sangat mahal ya. Kemudian petani sebagai salah satu anggota dari masyarakat, sudah pasti kita tidak bisa hidup sendiri. Minimal kalau kita ada hajatan, ada undangan ya, itu kita datang. Kemudian kalau kita gotong royong, kita ikut serta ya. Kemudian mentaati aturan-aturan yang terdapat di dalam masyarakat, apakah itu aturan-aturan yang bersifat tertulis maupun aturan-aturan yang tidak bersifat tertulis. Kemudian memiliki rasa solidaritas yang kuat terhadap anggota masyarakat lain yang mungkin bisa diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian petani sebagai pengelola. Nah, di sini petani sebagai pengelola itu artinya bisa mengambil keputusan ya. Keputusan dalam hal pertama mengetahui pilihan yang ada dan memilih di antara alternatif. Ini misalnya antara nanam padi sama nanam cabai. Nah, dia harus bisa mengambil keputusan mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih cepat menghasilkan uang. Mana yang lebih ibaratnya tidak memerlukan input yang besar tapi bisa menghasilkan output untuk dirinya yang besar ya. Inputnya kecil, outputnya besar. Kemudian petani sebagai juru tani. Yang pertama bagi petani lainnya, kalau dia sukses dia akan jadi teladan bagi petani lainnya. Yang kedua yaitu bagi keluarganya ya. Bagaimana dia bisa berperilaku yang baik, menjadi contoh sebagai kepala keluarga. Nah, di sini masyarakat petani Indonesia itu punya unsur-unsur. Pertama adanya pola pikir tradisional. Pola pikir tradisional contohnya yaitu pengolahan tanah tetap menggunakan cara tradisional walaupun sudah ada teknologi yang modern. Misal banyak petani yang lebih tetap menggunakan sapi untuk membajak sawah daripada menggunakan hand traktor. Pernah suatu survei kita tanyakan itu ya, dan ternyata menggunakan hand traktor ini membutuhkan maintenance yang lumayan mahal ya. Kalau sudah ada kerusakan mesin dan lain sebagainya ya, nah itu mau nggak mau mereka harus keluar dana yang ekstra. Kemudian pada saat pemakaiannya, misalnya kalau mesin itu sudah mulai rusak tapi masih bisa dipakai, ada yang bensin bocor kah, oli bocor, nah itu jatuh ke lahan justru akan mengakibatkan lahan mereka yang rusak. Sebaliknya ya, untuk menggunakan sapi itu mereka masih hanya mengeluarkan tenaga untuk mencari rumput untuk makan sapi, dan pemeliharaannya tidak terlalu repot. Bahkan pada saat membajak ya, karena sapi ini tidak mengeluarkan bensin tapi hanya mengeluarkan kotoran, justru kotorannya itu dapat mempersubur lahan mereka. Nah, inilah yang namanya tradisional ya. Kemudian proses penanaman memenuhi tanggal-tanggal tertentu. Nah, ini benar ya. Contoh dalam menanam padi ya. Nanam padi khususnya daerah Kalimantan ini dalam setahun biasanya cukup 2 kali ya. Beda sekali dengan daerah-daerah Jawa. Itu bisa sampai dalam satu tahun itu bisa 2-3 kali musim tanam. Nah, ini juga ada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian biasanya juga ada sesajen sebagai penghormatan terhadap alam, norma-norma adat ya, yang tidak bisa kita pungkiri memang ada. Ini sebagai bentuk salah satu pemeliharaan ekosistem, penghormatan terhadap rasa syukur, alam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aktivitas prioritas itu kepada pemenuhan kebutuhan pokok, di mana tanaman yang diusahakan adalah tanaman bukan tanaman komersil ya. Nah, maksudnya misalnya ya, dalam sekitar pekarangan rumah itu biasanya yang ditanam adalah padi, bukan sawit ya. Dia cari tanaman yang cepat
bisa cepat dipanen dan dimakan ya. Tidak memerlukan pengolahan yang dengan teknologi yang tinggi. Kemudian untuk sayur mayur ya, sambelnya bisa tanam cabai, kemudian ternaknya bisa ikan atau apa itu namanya, ayam, kambing ya. Nah, seperti itu pemenuhan kebutuhan pokok. Dan berikutnya yaitu adanya hubungan patron klien, di mana di sini hubungan saling membutuhkan akan sumber daya di mana terdapat seseorang dengan status ekonomi lebih tinggi atau disebut patron yang pada gilirannya memberi bantuan kepada seseorang yang status ekonominya rendah. Nah, ini namanya hubungan patron klien. Adapun ciri ikatan patron klien, yang pertama adanya terdapat ketidaksamaan dalam pertukaran, di mana di sini menggambarkan kedudukan, kekuasaan dan kekayaan. Kemudian yang dimaksud di sini adalah seseorang yang kedudukannya memiliki sumber daya ya, apakah itu sumber daya finansial, uang berupa modal ya, dia akan membantu dengan petani yang sebagai klien ya, yang tidak memiliki sumber daya. Nah, kemudian ikatan bersifat luas ya, tidak hanya sebatas hubungan kerja. Misal si petani ini atau si klien itu butuh dana untuk istri yang sakit misalnya, maka dia akan meminjamkan ya sejumlah dana, tapi biasanya ada semacam perjanjian dengan syarat hasil panen harus dijual ke dia, bukan ke orang lain. Nah, ini kemudian bersifat vertikal ya, dari atas ke bawah. Dan kemudian ikatan bersifat jangka panjang ya, jangka panjang bisa dari awal tanam sampai panen. Nah, ini sifatnya jangka panjang. Bahkan kalau dana yang dipinjam itu jumlahnya banyak, nah itu bisa sampai beberapa kali musim tanam. Ini ada juga namanya bentuk kerjasama patron klien. Di sini ada derep ya, yaitu melakukan panen sawah orang lain. Penderep di mana memperoleh upah berupa sebagian derep hasil jerih payahnya. Hasilnya menjadi ini disebut bawon ya. Nah, kemudian ada juga sistem sakap atau bagi hasil, di mana biaya bibit, pupuk dan pajak ditanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan biaya penggarap itu ditanggung oleh Maro. Nah, jenis-jenis hubungan seperti patron klien ini di jurusan kita itu belum ada skripsinya ya, ingat. Jadi nanti kalau kalian misalnya mengajukan judul skripsi tentang patron klien, misal dengan judul bentuk kerjasama petani Maro di daerah mana ya, provinsi mana, nah itu bisa diajukan. Nah, ini namanya penelitian yang sifatnya kualitatif murni, dan itu belum ada ya. Makanya nanti saya pancing ini kalian untuk meneliti dengan tema-tema seperti ini. Oke, baiklah, untuk sementara materi yang saya berikan sampai di sini dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.